Anda bisa minta ke tim Anda kalau Anda belum terima, dan ini kita selalu update rutin. Anda bisa pakai semua itu gambarnya, ada peninggi badan, pelangsing, dan semua banyak lagi yang lain gitu ya. Silakan Anda langsung pakai, sambil Bapak Ibu juga tetap mulai belajar bikin konten sendiri. Kita sarankan Anda pakai Canva, mudah sekali kok. Ada juga di Google, di YouTube saya juga ada, di channel saya Anda bisa baca, ada diberikan webinarnya dari Tians. Anda belajar bikin konten sendiri sambil jalan gitu ya, sambil mulai ngiklan, sambil mulai jualan maksud saya. Nah, kemudian sambil juga Bapak Ibu mulai sponsoring, bangun tim. Artinya sambil belajar jualan, Anda juga memanfaatkan acara OP online yang 3 kali seminggu, Rabu malam, Sabtu sore, dan Minggu sore. Nah, Anda pakai untuk mengundang rekan-rekan Anda yang kira-kira potensial untuk sama-sama diajak belajar jualan online, bangun bisnisnya. Caranya gampang sekali ya, nanti belajar lagi ke tim Anda, tapi sederhananya setiap sebelum OP, sudah ya Pak Ardi? Sudah kirim Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Bapak Ibu, kita break sebentar saja ya, saya akan kirim dulu ke seluruh grup linknya. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf menunggu, kita lanjut. Jadi, untuk bangun timnya, setiap kali sebelum OP, misalnya nanti yang terdekat kan hari Sabtu sore ya, jam 15.30 waktu Indonesia Barat, dari hari Jumat Anda sudah mulai chatting ke rekan-rekan Anda yang potensial, yang SP tinggi, pakai metode FAST ya, daftar nama yang sudah saya ajarkan. Anda ajak, saran saya minimal 10, karena biasanya tidak semuanya jadi nonton, biasanya setengahnya yang waktunya pas ya, bisa nonton dari awal sampai akhir. Anda ingatkan dari awal sampai akhir dan langsung ikut Zoom meeting untuk jelaskan strategi kerja setelah OP. Nah, itu cara bangun tim yang paling efektif. Anda cuma chatting aja dengan bahasa yang tepat ya, misalnya ada peluang bisa punya penghasilan dari rumah, ditanya bisnis apa, bisnis online, yuk langsung besok nonton aja, ada live di YouTube yang bicara rekan orang yang sudah sukses sekali. Nah, kemudian satu lagi terakhir, selalu proaktif untuk cek info-info di grup WhatsApp Anda, Bapak Ibu ya, karena tidak mungkin memberitahu Anda satu persatu. Saya sendiri menghandle di grup baru, ada 200 lebih itu di grup WA yang pendaftaran 99.000 maupun yang bronze ke atas, masing-masing 200 lebih. Nah, kemudian semuanya dijalankan dari rumah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir, walaupun kita nggak keluar rumah, saya sendiri juga sudah di rumah terus saat ini gitu ya. Siklus inilah yang kita lakukan, jadi mengundang di OP, prospek Anda yang OP langsung ikut Zoom meeting setelahnya, biasanya sekitar 5 menit, 10 menit setelah OP selesai, langsung start Zoom meeting dengan saya. Dan mereka yang join, kalau dia join misalnya minimal bronze, alhamdulillah bisa langsung ambil posisi. Tapi kalau belum punya modal, minimal daftar, beli satu produk, dan langsung ikut basic selling Zoom seperti saat ini, besoknya setelah OP. Jadi jadwalnya Rabu malam OP, setelah itu lanjut follow up, kemudian besoknya Kamis yang sudah daftar langsung bisa ikut belajar jualan online. Sabtu OP, setelah itu disambung follow up di Zoom ya, kemudian Minggu juga sama, dan besoknya Senin bisa langsung ikut belajar jualan online. Dan ini yang dalam sepekan ya, di luar itu sebulan sekali ada Network Development Training, NDT. Ini training khusus, termasuk bonus-bonus dibahas, semua langkah kerja yang
paling basic buat Anda yang baru ini dibahas hanya 1 kali seminggu, di minggu ketiga biasanya, insya Allah nanti minggu ketiga Juni. Jadi pastikan jangan sampai kelewat kalau ada MTT nanti. Kemudian funneling berikutnya setelah Anda tadi minimal bronze adalah Anda kejar berikutnya menjadi seorang CP atau core producer. Dan kita ada pertemuan khusus namanya CPD, ini pertemuan online yang terbaik, the best-nya. Nah ini khusus untuk Anda yang memang siap-siap menjadi jenderal di bisnis ini. Kita bilang ini pasukan khususnya nih kalau CPD ya, Kopassusnya, Navy SEAL-nya, yaitu orang-orang yang bisa CP, core producer di minggu pertama, di tanggal 4 setiap bulannya, berarti terdekat nanti tanggal 4 Juni. Anda tanyakan kepada tim Anda gimana caranya untuk bisa tembus CPD, menjadi core producer di minggu pertama. Ini penting sekali. Nah ini funneling atau corong berikutnya. Nah, sekian dari saya Bapak Ibu. Kita langsung saja, saya undang rekan kita yang akan sharing hari ini. Nah, ini kebetulan dulu junior saya di Elektro ITB ya. Jadi nanti kalau bertanya sama beliau, tolong ditanya yang susah-susah. Kalau bisa rumus-rumus yang zaman dulu, kalkulus dan sebagainya. Beliau sekarang di Kendari. Jadi kita persilakan langsung kepada Bapak Dani. Silakan Pak Dani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Laude Dani. Saya di Kendari ya, jadi saya di Kendari di rumah. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Pak Rizky dan mentor-mentor Anda semua yang telah mempercayakan saya malam ini untuk sharing basic selling ya. Jadi mungkin apa yang saya bahas ini sudah dibahas juga beberapa pertemuan lalu di basic selling ini. Tapi insya Allah nanti kalaupun misal ada yang kurang jelas bisa bertanya langsung. Suara saya jelas enggak Pak? Jelas Pak, loud and clear. Jelas ya, oh ya. Iya, nah, ganteng juga kelihatan, gantengnya juga jelas. Oke. Masa depannya aja Pak yang nggak jelas. Oh iya, bukan saya yang bilang ya. Jadi sebenarnya di sini itu sudah banyak ya, banyak maestro-maestronya. Ini kebanyakan juga mentor-mentor saya juga, ada Pak Farid, Pak Putra, Pak Ale, Pak Rizky ya. Nah, jadi mereka semua yang ajar. Jadi ya sebenarnya Bapak Ibu sudah punya mentor yang luar biasa. Saya di sini cuma mau sharing saja apa yang saya dan grup saya lakukan. Nah, saya share, oh sebentar. Nah, kalau saya pribadi Bapak Ibu sama grup itu, terutama yang grup awal, kita kerjakannya itu jualan gratisan. Nah, yang seperti sudah dijelaskan di WA, jadi itu WA wajib, kita bisa main inner circle. Kemudian kalau Facebook itu kita juga mainnya gratisan, pakai ada akun toko dan ada akun cewek, akun hijab cewek hijab ya. Nah, bedanya apa? Bentar saya jelaskan bedanya. Kemudian dulu juga main Instagram, sampai sekarang pun juga sebenarnya masih, tapi tidak terlalu fokus ke situ. Jadi sekarang lebih ke Facebook. Nah, ini saya kasih lihat saja langsung. Saya share screen ya. Nah, jadi kalau saya pakainya itu, saya fokusnya lebih ke ini. Kalau pakai akun hijab cewek, nah ini akunnya. Nah ini fotonya bisa cari di Instagram bisa. Kalau saya fotonya kebetulan waktu itu, ini sebenarnya pelanggan saya yang lama sekali. Jadi ada pelanggan, kebetulan berteman di IG, nah saya comot-comot fotonya. Cuma pelanggan aja itu ya, Pak, tapi ya? Sebaiknya jangan. Tidak lebih dari pelanggan ya? Sebaiknya jangan dari pelanggan. Nah, kalau ini kebetulan orangnya jauh, jadi saya ambil. Sebaiknya carinya ini akun hijab Malaysia. Nah, kalau mentor saya biasa juga ya Pak Farid sudah ajari, itu kita ambilnya hijab Malaysia. Nah, kemudian kalau profilnya, saya di sini memang langsung bilang kalau saya jualan produk. Nah, ini ada ya obat kuat ya, obat kuat penggemuk badan. Nah, kemudian profilnya, kalau profilnya ini sebenarnya bebas, tapi kalau misal Bapak Ibu ingin target suatu kota khusus, itu bisa disesuaikan.
Contoh kalau misal saya pengen target di Surabaya, saya bisa bilang saya tinggal di kota Surabaya. Nah, efeknya apa? Efeknya nanti ketika ada saran pertemanan, itu biasanya sarannya sesuai dengan profil kita. Jadi kalau kita bilang kita di Surabaya, biasanya nanti muncul saran pertemanan yang memang orang-orang Surabaya. Nah, kalau kita memang target orang-orang di Surabaya, kalau mau target kota lain ya boleh target yang lain juga. Sama juga seperti misal kalau kerja atau perguruan tinggi, itu semua bisa disesuaikan. Dan nanti saran pertemanannya juga itu akan menyesuaikan dengan profil kita. Kalau yang ini memang saya tidak terlalu isi, karena ini akun lumayan baru. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk di berandanya ketika kita sudah buat akun, kita langsung posting foto, tapi tidak usah dulu foto jualan, foto pribadi dulu ya. Nah, kalau ini yang sudah lama ini 8 Mei, jadi ini saya postingan juga, kebetulan saya juga ada main ini fanpage, jadi saya postingan fanpage saya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau untuk di home ini sebenarnya, kalau untuk Facebook, profilnya tidak terlalu mempengaruhi sebenarnya. Karena orang-orang biasanya kalau main Facebook, dia tidak langsung ngecek profil. Nah, kemudian yang saya lakukan kalau di akun cewek ini, saya masuk di grup-grup Bapak Ibu. Saya mainnya masuk di grupnya itu saya target memang karena saya jualannya produk Renov, itu pembersih paru-paru. Jadi saya memang targetnya orang-orang yang usianya menengah ke atas. Jadi kayak usia-usia di atas 25, di atas 30. Jadi saya masuk grup-grup kayak contohnya misal ini grup jual beli mobil, polisi Pamung Praja, intinya grup-grup yang isinya kemungkinan tidak ada bocilnya. Nah, tidak ada bocah-bocahnya ya. Jadi ini saya masuk, contoh saja ini saya target ke ini, grup ini ya, Makassar. Nah, kemudian saya masuk ke sini. Nah, yang saya add, kemudian itu orang-orang yang baru bergabung Bapak Ibu. Tinggal disesuaikan nanti sesuai targetnya ya. Kalau misal pengen jualan produk pembersih paru-paru biasanya itu di usia 30 ke atas. Nah, jadi itu saya add satu-satu Bapak Ibu. Sekali add berapa? Itu sekali add di angka minimal 10. Jadi sekali langsung 10, kemudian berhentinya itu saya kasih jeda kurang lebih 1,5 sampai 2 jam, kemudian lanjut lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misal ada yang terima, nah saya chat seperti ini. Nah ini ya saya chat, saya salam dulu, assalamualaikum, terus dia ya sebagian besar hampir semua, bukan hampir semua, malah semua pasti jawab. Ya, jadi semua pasti jawab, waalaikumsalam, kemudian saya bilang, salam kenal Kak, saya Cindy dari Kendari, kemudian, oh ya mau nanya kakak perokok aktif sudah berapa lama? Nah dia bilang sudah lama, kalau dia bilang sudah lama ya sudah saya tawari, seperti ini saja. Nah nanti kalau misal dia tertarik, misal kayak ini dia tertarik, ya sudah saya minta nomor WA-nya. Nah jadi saya eksekusinya ujung-ujungnya di WA. Saya tidak pernah layani di Facebook kecuali memang dia tidak punya WA. Kalau dia tidak punya WA, baru saya balasnya di Facebook. Seperti itu. Nah, kemudian selain dari kita add, nah kita juga bisa main di sini. Di home ini, misal ada yang kayak gini ya, kalau misal ada muncul orang update status, itu saya like dulu, kemudian saya komen. Komennya seperti ini. Saya komen, ini pakai auto text semua. Nah, seperti ini saja. Nanti kalau misal ada yang tertarik, dia bilang, oh ya apa? Nah, sama, saya arahkan ke WA lagi. Jadi saya tidak jelaskan di situ. Jadi tetap eksekusinya di WA. Kenapa di WA? Karena intinya kan sebenarnya kalau kita jualan online itu memperbesar traffic.
Jadi semakin besar, semakin banyak orang yang masuk ke akun toko kita, insya Allah tingkat closingannya semakin gede. Nah, kalau di WA sendiri berarti kontak masuk per harinya. Nah, jadi kalau saya di grup juga, saya arahkannya itu per hari, jangan sampai kurang 10. Karena sebenarnya sesibuk-sibuknya orang, insya Allah kalau beneran dikerja itu minimal sekali dapat 10 kontak sehari, minimal sekali. Kalau memang dikerjakannya serius, biasanya itu di angka 20-30 kontak. Dan dari situ, insya Allah sudah closing juga. Seperti itu. Bahkan biasa kurang dari 10 malah, itu sudah pada closing. Saya juga kalau jualan renovnya itu paket minimalnya 50 kapsul. Seperti itu. Nah, kemudian selain itu, saya juga ini Pak, saya upload story. Nah, kalau upload story ini saya lakukan kalau memang temannya sudah mulai banyak. Kalau sudah mulai banyak, misal kayak akun tadi kan sudah, sebenarnya akun tadi itu friend-nya sudah 5.000, tapi saya sudah unfriend sebagian. Nah, itu saya update status ke sini. Ini. Nah, tidak perlu terlalu bertele-tele sih juga statusnya, tinggal update saja. Dan insya Allah nanti dari situ juga ada yang bertanya. Betul. Nah, kalau misal tadi saya bilang kan ini temannya sudah 4.000, ini 4.400 itu sudah banyak yang saya unfriend. Awalnya sudah 5.000 juga. Kalau sudah 5.000 yang kita kerjakan apa? Nah, ini saya kasih lihat saja akun lainnya. Jadi akun saya sebenarnya tidak cuma satu, ini ada 4 ya. Tiganya itu sudah 5.000 semua friend-nya. Nah, ini akun yang sudah lama saya tidak terlalu olah. Ini saya kasih lihat saja yang kalau friend-nya sudah 5.000. Nah, kalau friend-nya sudah 5.000, kita unfriend. Unfriend-nya ini kita masuk. Nah, kemudian kita chat. Saya kalau chat untuk unfriend ini, saya chatnya hard selling. Jadi bukan tawari pembersih paru-paru lagi. Kenapa? Karena tadi kan sudah ditawari. Kalau sudah ditawari ya, kalau tawari lagi, otomatis kemungkinan besar orangnya tidak mau lagi kalau memang ketemu yang tidak mau. Nah, tapi kalau untuk unfriend ini, saya langsung hard selling-nya kayak gini. Nah, jadi langsung panjang ini ya. Sorry Bapak Ibu, soalnya ini rumah dekat jalan, jadi kedengaran banget kalau ada kendaraan. Nah, jadi seperti ini kata-katanya. Hai Kak, terima kasih ya, aku Cindy dari Kendari. Kalian numpang share bagi jualan ini, tinggi badan, pelangsing dan lain-lain. Nah, biasanya dari sini tidak terlalu banyak memang yang mau, tapi ada aja. Biasanya ada aja. Tiba-tiba ada yang nanya pelangsing badan, kemudian ada yang nanya peninggi dan lain-lain. Kadang juga ada yang langsung nanya obat kuat. Nah, alhamdulillah pernah juga ada yang pesan obat kuat itu langsung yang 1 jutaan kayak gitu. Nah, kemudian kalau sudah di chat, ya sudah saya unfriend. Nah, kalau untuk kegiatan unfriend ini tidak ada batasnya. Jadi mau unfriend langsung 1 kali 100, sekali jalan bisa. Kalau saya biasanya langsung 100 unfriend, kemudian istirahat sebentar. Takutnya juga kalau tiba-tiba di blok akunnya. Nah, kalau untuk akun cewek kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk akun toko sedikit berbeda. Ini seperti ini. Ini saya curhat pakar nutrisi. Terus kalau untuk buat akun toko ini tidak bisa menggunakan nama toko. Nah, jadi tidak boleh ada kata tokonya. Intinya Facebook melarang kita buat akun pribadi yang memang menunjukkan dia itu toko online.
Nah, jadi ya tinggal teman-teman Bapak Ibu cari sendiri namanya apa. Nah, kebetulan saya ini namanya alhamdulillah disetujui. Nah, kalau profilnya juga kurang lebih kayak gini. Jadi langsung bilang kalau kita jualan ini, sedia peninggi, penggemuk, dan lain-lain. Nah, kemudian ini ada yang nama yang dalam kurung ini, pakar peninggi dan kulit. Itu maksudnya ketika orang-orang mencari di pencarian Facebook, kalau dia tulis peninggi atau misal pakar peninggi, itu ada kemungkinan akun kita langsung muncul di saran pencariannya. Nah, kalau yang ini, ya ini seperti yang teman-teman lihat, ini works at pendidikan pilot. Maksud kenapa? Ya karena memang waktu itu saya targetnya orang-orang yang memang lagi pengen masuk di pendidikan pilot. Biasanya kan itu butuh peninggi badan. Nah, jadi insya Allah nanti saran pertemanannya itu orang-orang yang berhubungan sama ini, pendidikan pilot. Kemudian itu Universitas Gadjah Mada, ya saya waktu itu cuma coba-coba saja, tembak-tembak saja gitu. Nah, intinya seperti ini, tinggal disesuaikan. Kemudian ini di profilnya juga bisa dimasukkan ini di apa namanya, semacam highlight ya. Jadi ini kayak produk unggulan begitu, teman-teman Bapak Ibu bisa isi gambar produk, testimoni, dan lain-lain. Nah, kalau di sini, di home-nya sendiri itu memang postingnya posting jualan. Jadi, dan itu juga tidak sering-sering amat, ini terakhir juga saya posting 3 Mei, jadi memang tidak begitu sering kita postingnya. Kalau di sini, karena kita targetnya usia 25 tahun ke bawah, otomatis kita masuk grupnya juga beda. Nah, jadi saya masuk grupnya, kalau yang di sini, kalau grupnya ya macam-macam, ya ini ya, kalau jualan peninggi badan, atau misal kalau misal target di Kendari ya masuk, atau Sulawesi ya masuk di grup-grup Sulawesi. Nah, kemudian caranya sama persis, kita masuk ke anggotanya, kemudian kita add. Nah, kalau ini add-nya lebih barbar, maksudnya tidak terlalu perhatikan nomor ya, karena pasarnya lebih luas. Nah, jadi add saja, kalau sudah di-add, nanti kalau sudah diterima, sama kita ngechat juga. Nah, tapi chatnya sedikit berbeda. Nah, misal ini ya, kalau misal nanti dia sudah balas, saya balasnya tinggal begini saja. Nah, jadi memang hard selling. Jadi ini hard selling sekali. Jadi langsung seperti ini. Langsung bilang, saya dari Kendari, kita sedia produk ini. Kira-kira butuh yang mana? Seperti itu. Kemudian selain itu sama juga, kita juga upload story juga. Kemudian di grup tadi, di grup yang kita masuk, kita juga bisa spam komen. Nah, contoh misal ini ya, ini asal masuk aja sih. Nah, misal kita spam komen, komennya kalau jualan peninggi seperti ini. Itu langsung komen seperti itu. Nah, kalau untuk di Facebook kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian apa lagi ya? Udah, kalau memang itu aja nggak apa-apa. Teman-teman lagi. Nah, ini ya kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi ini chatnya intinya ditegur, nanya, kita polanya sih begitu. Jadi memang saya cuma praktekkan apa yang diajari sama mentor saja. Kalau dulu juga mainnya di Instagram, kalau dulu kan follow, kalau di sini add, seperti itu saja. Nah, kurang lebih seperti itu sih Pak, mungkin. Ini saya stop sharing dulu ya. Ya. Ya Pak. Oke, Pak Dhani. Bagus banget sharingnya. Saya sebetulnya ada pertanyaan juga, cuma kita buka dulu ya buat rekan-rekan yang lain. Bagi yang mau bertanya, silakan langsung angkat tangan. Oke, ini udah ada yang angkat tangan. Ada 2 ya.
ada Bu Sabrina, ada Pak EF. Oke, silakan Bu Sabrina dulu. Silakan Bu. Baik, ya. Selamat malam Pak Rizky, Pak Farid. Ya, malam Bu. Ya. Saya mau bertanya nih dengan Pak Dani. Selamat Ya, Bu. malam Pak Dani. Malam, Bu. Ya, tadi sharingnya luar biasa, bagus sekali. Saya mau pengen bertanya nih, itu tadi mainnya di ini ya, main di Facebook ya. Iya. Di Facebook, terus ada juga akun bisnis, ada juga akun fake, dan ada beberapa akun. Nah, jadi yang membuat saya agak bingung ini, itu nanti gimana ya masalah database-nya ya? Itu database-nya ngumpul di mana ya? Maksudnya ngumpul di Facebook atau nanti kumpul di WhatsApp? Karena pasti nanti database-nya itu kan nanti itu kecampuran gitu ya. Ada yang database laki-laki, terus kalau pakai tinggi badan database-nya pasti anak-anak di bawah 25 gitu. Itu bagaimana Pak Dani mengatur di database di WhatsApp-nya nanti ke depannya itu gimana? Ya Oh itu iya. aja. Oh iya, bagus sekali pertanyaannya, Bu. Nah, kalau saya sendiri itu untuk ngaturnya itu berdasarkan ini aja. Berdasarkan nama kontaknya. Nah, jadi kalau saya khusus yang renov itu saya kasih namanya rokok, kemudian urutan keberapa, kemudian bulan berapa. Nah, jadi ketika misal nanti saya mau pengen follow up pelanggan atau mau kasih info ya saya tinggal ketik berdasarkan namanya itu, Bu. Nah, kalau misal peninggi juga itu kodenya ya berdasarkan produknya juga. Kurang lebih seperti itu sih, Bu, kalau saya. Nah, jadi terjawab kalau Pak Dani, ya. Jadi kalau Pak Dani, kalau main story-nya itu gimana tuh ceritanya? kalau story-nya, Ya, story-nya WhatsApp. sebenarnya kalau di WA atau di Facebook, Bu? Di WA. Di WA. Kalau di WA itu biasanya story-nya 2-3 jam 2-3 jam sekali. Kemudian kalau yang di story bebas aja, Bu. Yang penting yang di story itu produk, edukasi sama testimoni. Karena kadang sering juga awalnya nanya rokok, misal awalnya nanya renov, tiba-tiba belanjanya strongman kayak gitu. Ada juga yang nanya awalnya strongman, tiba-tiba belanjanya penggemuk. Karena main story. Jadi itu powerful-nya WA ya seperti itu. Kadang mereka awalnya kita tawari produk lain tidak beli, tapi karena lihat terus story kita, akhirnya jadi kepo, kemudian order produk lain seperti itu. Jadi kalau story bebas, Bu. Kalau Boleh nanya satu lagi Pak Dani? iya, Bu. Nah, itu kan sumber dari database itu ada beberapa, anggap aja ada 5 akun Facebook tuh. Nah, terus setelah di WhatsApp, itu ibaratnya kolam kecilnya itu kan di WhatsApp. Nah, bagaimana Pak Dani majang foto kah gitu? Apakah dia satu foto aja? Apa misalnya mungkin database dari akun ini nggak nanya, ini gimana ya cakupannya tuh? Kan tadi sumbernya campuran, terus ketika jadi satu, apakah tidak ada yang mempertanyakan gitu Pak Dani? Kalau menurut pengalaman Pak Dani? Maksudnya ini foto profil akun WA-nya? WA-nya, iya. Oh iya. Kalau foto profil akun WA-nya, saya memang kalau untuk khusus yang jualan, terutama kalau yang akun fake ya, itu disatukan semua ke satu WA, dan itu memang foto profilnya bukan foto profil cewek, Bu. Jadi kayak gini saya ya. Jadi foto profilnya itu bukan cewek, tapi gambar ini aja. Nih. Nah, namanya saja admin. Jadi namanya admin bukan nama cewek. Jadi ketika pas masuk ke WA, ya kita ngakunya admin. Contoh ini ya. Misal ini. Nah, jadi ini langsung bilang nih, kalau Kak ini tim ahli nutrisinya Kak Cindy yang tadi di Facebook, bisa di-save ya nomornya, kayak gitu. Jadi seperti itu, Bu. Iya. Jadi memang ujung-ujungnya ngaku admin.
Gitu. Baik. Heeh. Ya, baik. Terima kasih Pak Dani. Ya, sama-sama Bu. Gimana ini Pak Rizky? Sorry, saya mute tadi. Sebelum kita lanjut ke Pak EF, saya mau menambahkan sedikit ya yang ditanyakan Bu Sabrina tadi. Jadi memang kalau di Facebook ini kan yang dijelaskan oleh Pak Dani, yang beliau pakai ini Facebook organik, bukan marketplace ya. Nah, Ya. kalau Facebook organik ini yang pakai akun hijab seperti itu, ini kan kita istilahnya akun fake ya, akun palsu. Karena orangnya kalau kita lihat itu di video nggak berhijab tuh orangnya ya. Berjenggot Pak. Berjenggot. Nah, jadi ini tujuannya bukan mau menipu sebetulnya. Saya udah jelaskan juga, tapi mungkin saya klarifikasi lagi. Tujuannya yang satu, supaya kita cepat bisa dapat teman, di-approve sebagai teman, dan banyak yang invite. Biasanya kalau wanita itu banyak yang invite, cepat sekali. Makanya tadi Pak Dani saya perhatikan, beliau bilang ini akun saya masih baru nih, oh udah 4.000 berapa tuh tadi friends-nya gitu ya. Karena cuma dapat ribuan friends itu bisa cuma dalam hitungan beberapa hari aja. Nah, begitu sudah chatting, kita udah bisa langsung kasih tahu bahwa kenalkan, misalkan tadi Pak Dani pakai akun hijab cewek namanya siapa gitu. Begitu chatting di Messenger pertama kali, bisa langsung kasih tahu ya kenalin saya Dani, saya adminnya akun Facebook Mbak siapa gitu. Jadi langsung aja ngaku, karena itu juga menghindari supaya terjadi modus kan. Kalau memang ada yang mau gangguin cewek gitu, dikasih tahu saya adminnya namanya Dani, oh, udah. Berarti kan dia lanjut kalau dia memang ada niat untuk beli gitu ya. Kalau urusannya modus ya dia bukan otomatis jadi tersaring berhenti juga. Nah demikian halnya apalagi kalau udah di WhatsApp ya seperti yang Pak Dani tadi bilang. Jadi kita sampaikan aja bahwa kita adminnya, memang benar kan, memang kita admin dari akun tersebut begitu. Nah baik kita melanjut ke Pak EF ya. Silakan Pak EF langsung bertanya Pak. Kang EF dari Bandung, desainer kita nih. Pak EF di unmute dulu Pak. Suaranya nggak masuk loh Pak. Ya, oke. Silakan Pak. Belum masuk Pak, belum masuk. Suaranya masih nggak muncul. Jangan-jangan suaranya memang nggak ada. Jangan-jangan Pak EF dari tadi nggak ngomong, cuma bibirnya aja digerak-gerakin gitu, mau ngerjain kita. Itu mati meet ya. iPad-nya. Masih Lanjut mute aja Pak. Pak, Masih lanjut aja mute. Pak katanya Pak. Lanjut aja Pak. Ah, ini udah nih. Masuk Pak. Coba Pak EF. Masuk Pak. Tuh, oke, silakan Pak. Cek Silakan. 1, cek 2, cek. Cek Ya, mantap. cek 3, cek 4. Lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk yang ini nih, akunnya sebagai toko ya. Tadi kan pakai ada yang peninggi badan gitu ya. Nah ini untuk akun toko sendiri, profil picture-nya tuh gimana? Pakai logo atau pakai orang kita ya satu. Kemudian ada yang unfriend, friend dan unfriend mirip dengan di IG ya, follow unfollow itu kriterianya yang di unfriend itu seperti apa? Terus apa boleh nggak kita hanya cukup satu akun saja untuk jualan seluruh produk gitu, tidak usah dipisah-pisah. Itu aja lah 3 Pak. Makasih. Maaf bentar Pak, itu tadi suaranya kurang jelas. Nggak. Saya ulangi Pak Dani. Ya boleh diulang Pak. Ya, yang pertama itu tadi akun Facebooknya Pak Dani itu ada beberapa. Yang akun toko tadi itu apakah pakai logo atau gimana? Kemudian yang kedua tadi untuk kita unfriend, memutus pertemanan itu apa kriterianya yang di unfriend Pak? Kemudian satu lagi untuk jualan di Facebook ini yang organik ini apakah cukup satu akun saja untuk menjual semua produk begitu? Oh ya. Ya. Nah kalau untuk akun toko tadi itu memang pakai logo Pak. Jadi itu logonya juga saya buat di Canva. Waktu itu juga buatnya ya seadanya aja. Kebetulan saya juga tidak sejago Pak EF kalau desain. Itu seadanya. Jadi desainnya seadanya. Yang penting menunjukkan kalau ini ya memang toko. Kemudian kalau untuk unfriend itu kriterianya sebenarnya tidak ada kriteria. Yang penting kita lihat saja kalau misal yang kita mau unfriend ini usahakan jangan memang orang yang baru diterima pertemanannya.
Jadi kalau bisa di scroll dulu ke bawah gitulah. Tidak usah juga sampai bawah sekali, yang penting ya agak bawah, terus ya udah di unfriend, gitu. Di unfriend sama di chat. Nah, kemudian kalau untuk jual produk, apakah cukup satu toko untuk semua produk? Sebenarnya itu bebas saja sih Pak, sesuai nyamannya aja. Tiap orang beda-beda. Di grup saya sendiri juga ada yang jualannya pakai satu akun tapi jual semua produk. Ada juga. Nah, tapi kalau saya lebih senang sebenarnya lebih bagus kalau fokus satu atau dua produk dulu. Terutama kalau orang-orang baru kan biasanya agak pusing kalau mau langsung jualan banyak produk. Seperti itu, Pak. Saya boleh nambahin Pak, buat yang unfriend itu Pak. Lanjut. Ya, kalau unfriend itu Pak, memang intinya sudah kita tawarin Pak. Jadi begitu kita bilang, kalau saya perokok gitu ya, ngerokok atau tidak, dia bilang tidak. Kalau orang-orang baru sih saya biasanya langsung suruh aja delete gitu, bahkan blok gitu ya, biar sekalian unfriend. Karena kan yang penting perputarannya gitu loh. Kecuali kalau memang kita udah lumayan ahli, biasanya kalau sudah nggak ngerokok, saya tanya lagi, punya kolesterol asam urat tidak? Kalau masih enggak juga, ya udah saya blok lagi, seperti itu. Sama yang kedua, kalau akunnya ternyata ya tadi akunnya orang luar negeri, orang Arab, orang India, itu udah pasti di unfriend gitu tuh. Sama yang anak-anak bocah gitu, biasanya anak-anak yang masih sekolah dan sebagainya. Jadi benar-benar Alay gitu. alay. Kadang-kadang viral tuh betul yang Pak Dhani itu tadi ditentukan dulu kita tinggal di mana, jangan sampai viralnya nanti malah ke komunitas yang nggak produktif gitu. Jadi lebih baik langsung segera aja diblok biar bisa nge-add baru lagi. Ya, makasih. Baik. Lanjut Pak Rizky. Ya, kita lanjut. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan langsung angkat tangan, raise hand. Nah, sambil menunggu, saya juga mau bertanya ya, giliran saya sekarang. Pak Dhani, itu yang pertama saya mau tanya soal akunnya. Kan ada 3 akun yang dipakai ya, Pak ya, akun Facebook. Ada satu yang bentuknya toko tadi ya, tapi bukan pakai nama toko. Si Jurus Sehat tadi gitu ya. Yang 2 lagi berarti akun hijab, Pak. Iya, Pak. Duanya akun hijab. Oke, kemudian dari 2 jenis akun ini, akun hijab, artinya akun personal ya sebetulnya, dengan akun toko, yang mana yang hasilnya lebih bagus, Pak, sejauh ini? Kalau hasilnya itu sebenarnya lebih bagus yang akun hijab malah, Pak. Kalau untuk ini ya, kalau untuk dari segi trafficnya itu memang lebih kencang kalau akun hijab. Cuma biasanya kalau akun toko itu kita ketemunya orang kalau yang ada yang bertanya biasanya itu lumayan serius. Itu aja bedanya, Pak. Iya, ya betul. Saya juga kebayang karena memang tadi ini buat Bapak Ibu semua ya. Tadi kan tujuan kita pakai akun hijab itu untuk cepat dapat teman ya, nambah teman, di invite sama orang gitu ya, di add sama orang. Kalau toko ya justru memang buat yang memang nyari gitu ya. Kalau tadi Pak Dhani kan peninggi badan, misalkan dia nyari ya dia dapat dan biasanya lebih serius. Jadi memang masing-masing ada kelebihan yang menarik juga ya, punya 2 macam akun seperti ini di Facebook. Kemudian yang juga saya mau tanya ini, Pak Dhani di Facebook ada jualan di marketplace juga nggak? Atau hanya organik aja? Ada, Pak. Juga ada di marketplace, tapi tidak terlalu fokus ke situ. Tapi grup-grup saya main juga. Iya. Oke. Nah, tadi kan sempat dibahas ya, ya sebetulnya paling penting, sudah sering kita ulang-ulang, itu database. Dibilang traffic ya, berapa banyak orang yang Anda bisa dapatkan dalam sehari. Nah, tadi Pak Dhani itu bilang disarankan minimal banget tuh 10. Kalau kurang dari 10 berarti ya memang nggak ngejalanin berarti gitu ya. Minimal antara 10 sampai 20. Nah, kalau bisa 20 sampai 30 itu berarti yang memang udah cukup serius nguliknya. Tadi dari penjelasan Pak Dhani itu dari 10 sampai 20 aja itu bahkan udah ada yang bisa closing gitu ya. Nah, itu menurut saya cukup hebat itu. Biasanya gimana Pak sampai bisa tingkat closingnya cukup tinggi seperti itu? Apa memang kuncinya di auto text-nya atau tadi kuncinya memang di target marketnya dari awal memang lihat memang udah dasar dengan gitu ya.
Nah, yang mana sebetulnya yang paling menentukan, Pak, dari pengalaman? Kalau yang paling menentukan sebenarnya target market, Pak. Jadi kalau target marketnya tepat, itu insya Allah tidak terlalu neko-neko. Jadi kita cuma sekedar salam, terus nanya, dia kasih WA, di WA kita jelaskan dikit, kasih harga, langsung order. Itu kalau ketemu yang tepat, Pak. Kalau auto text juga tetap mempengaruhi, tapi kalau untuk orang baru kan biasanya auto text ini tidak terlalu tajam. Nah, jadi memang kuncinya di target market. Iya. Iya. Nah, target market ini lebih ditentukan oleh yang pertama tadi, salah satunya misalkan menentukan kota kita di mana, di profile atau di bio kita, atau ditentukan dari komunitas mana yang kita masuki tadi di Facebook ketika kita mau nyari friends, chatting dan lain-lain. Mana yang lebih menentukan, Pak, di situ? Kalau yang lebih menentukan itu, kalau yang saya rasa pribadi itu memang di grupnya, Pak, masuk grup. Kalau yang awal tadi yang menentukan kota itu biasanya di saran pertemanannya saja. Nanti kan tetap dipilah-pilah. Kalau yang orang minta pertemanan kita tidak terima yang bocah kan. Nah, jadi tetap lihat kita. Kalau yang sudah lumayan berumur kita terima. Tapi kalau untuk yang paling mempengaruhi memang di target masuk grupnya. Nah, kalau grupnya tepat, orang yang di-add tepat, itu insya Allah closing-nya juga cepat. Tadi saya lihat waktu sharing Pak Dani, salah satunya contoh komunitasnya tadi saya lihat yang mobil bekas itu ya. Nah, ketika masuk sebuah komunitas seperti itu, yang dilakukan apa aja, Pak? Misalnya, pertama, langsung nge-add beberapa orang, sekian orang misalkan. Yang kedua, misalkan langsung nge-like postingan-postingan di komunitas atau komen di postingan-postingan di komunitas itu, biasanya atau mungkin malah langsung chatting ke beberapa orang. Nah, apa yang biasanya Pak Dani lakukan? Kalau saya pas masuk grup itu like dulu. Jadi kita like 5 postingan, terus komen juga 5 postingan, komennya terserah. Terus add-nya kalau akun baru 10. Add 10 terus istirahat. Jangan terlalu banyak kalau masih akun baru, takutnya nanti disuspend. Jadi memang belum ada chatting ya di awal itu ya, Pak ya? Belum, saya ngechatnya itu yang pas nerima pertemanan. Pas dia terima pertemanan baru saya chat. Jadi fast respon ya, bagi yang udah terima pertemanan langsung. Terus kalau yang biasanya kan setelah itu gelombang yang nge-add kita jadi banyak tuh, malah kita yang di-add gitu ya. Nah, kalau kita yang di-add gimana, Pak? Biasanya fast respon juga atau gimana? Kalau kita yang di-add beda-beda, Pak. Ada yang fast respon, ada yang tidak. Tergantung si orangnya lagi on atau tidak. Terus kalau pengalaman saya, biasanya kalau orang yang nge-add itu lebih banyak modus ketimbang kalau kita yang add kemudian ini. Biasanya begitu. Tapi tetap ada yang serius juga. Jadi kalau Pak Dani biasanya kuncinya di traffic ya, kalau udah mulai banyak. Biasanya kan kalau friends kita udah mulai banyak, itu kan banyak yang chatting tuh. Banyak yang chat duluan gitu ya. Jadi yang di-handle memang sebaiknya yang chat duluan tadi ya. Dan itu langsung diarahkan ke WhatsApp juga gitu ya? Iya, langsung arahkan ke WhatsApp. Intinya kalau positif ke WhatsApp, kalau tidak tinggalkan. Gitu aja. Iya, baik Pak. Thank you Pak, udah jelas nih. Iya, sama-sama. Nah, ini Bu Sabrina mau nanya lagi, kita berikan kesempatan. Silakan Bu Sabrina, langsung. Ya, terima kasih Pak Rizky. Iya, Bu, sama-sama. Tanya Dani, itu pertanyaan saya tadi mirip-mirip pertanyaannya Pak Rizky, tapi saya belum paham. Boleh nanya ya? Boleh Bu, silakan. Ya, jadi tahapannya itu setelah kita add pertemanan, kemudian kita langsung kirim say hello gitu ya, say hello. Apakah kita langsung setelah say hello tuh langsung kita jebret, saya nih jual ini Kak, gitu. Apa langsung jebret begitu? Kebanyakan ini pernah pengalaman saya ya, jadi pengalaman saya ketika saya langsung jebret begitu, itu setelah kata-kata itu muncul, itu sudah tidak ada yang respon lagi. Atau beda dengan
saya itu saya halus saja, minta kontak, boleh tukar ini enggak, tukar WhatsApp, siapa tahu nanti kawan-kawan bisa ini. Pokoknya kata-katanya gitu, itu orang mau kasih kontak WhatsApp-nya. Jadi saya kumpulkan aja di WhatsApp gitu kan. Nah, terus menurut Pak Dani itu gimana sih ya? Karena pengalaman saya sih seperti itu, tidak direspon ketika saya sudah bilang saya jual ini, langsung udah nggak ada balasan. Nggak ada yang mau Ya, kasih ke kontak WhatsApp-nya. Ya, itu pertanyaan pertama. Yang kedua nanti sama Pak Farid boleh ya? Sama Boleh, semuanya boleh. ya, boleh dijawab dulu yang pertama, silakan Pak Dani. nah jadi betul sekali yang Bu Sabrina bilang itu memang kalau kita salam terus langsung jebret kirimkan kita jualan ini itu lebih sedikit yang respon karena itu namanya hard selling Bu. Jadi kalau hard selling sifatnya memang sedikit yang respon, tapi ketika ada yang respon biasanya memang serius. Nah kalau yang saya lakukan apa? Kalau yang saya lakukan kalau untuk akun hijab itu memang lebih soft selling Bu. Jadi kita tidak, misal tadi salam, assalamualaikum, nanti kan orangnya balas tuh, waalaikumsalam. Nah kemudian kita tidak langsung kirimkan saya jualan ini, tidak, tapi kita bertanya, atau saya kasih lihat saja kali ya chatnya. Mungkin tadi Bu Sabrina kelewatan, nah ini saya kasih lihat chatnya. Gini ya. Nah, kayak gini. Ini misal saya salam dulu ya. Assalamualaikum atau siang. Kemudian dia kan balas, Bu. Sudah, saya bilang, saya perkenalan. Saya salam kenal Kak, saya Cindy dari Kendari. Kemudian kita bertanya, perokok aktif tidak? Sudah berapa lama? Nah, kalau dia bilang perokok, ya sudah nanya, ada mau rencana sehat dan bersihkan paru-paru Kak, selama ini sudah dikotorin. Oh iya, mau. Ya, kalau dia bilang mau, baru minta WA. Jadi seperti itu, Bu. Oh iya. Jadi lebih soft selling kalau akun hijab. Oke, baik. Ya, udah paham sekali. Alur-alurnya udah paham. Ya, saya tambahin sedikit Bu Sabrina. Itu juga penting sekali untuk nawarin produk dulu, nawarin jualan kita dulu sebelum kita minta nomor WA-nya dia atau ngasih nomor WA kita. Kenapa? Supaya jadi saringan, Bu. Bukan yang modus. Jadi jangan sampai yang masuk ke WA kita sampah gitu. Orang-orangnya sebetulnya nggak ada niat sama sekali gitu. Untuk beli minimal kan dia udah tahu kita penjual, itu udah jadi filter pertama kali ya. Baru di situ kita lanjut di WA. Nah, silakan Bu, pertanyaan untuk Pak Farid tadi apa? Iya, ini jawaban pertanyaan apa namanya? Apa namanya itu aplikasi yang namanya di luar konteks ya Pak ya, Pak Dani ya, di luar ini. Pertanyaan mematikan. Apa namanya itu aplikasi yang kita pakai itu Autotext, Smart Trial ya, Real ya. Oh iya, kalau di Google Drive itu yang saya sediakan yang Smart Keyboard Trial karena itu sekarang sudah tidak ada di Play Store. Tapi kalau mau cari yang di Play Store masih ada, banyak juga yang pakai Sally, Bu. Itu ada di Play Store. Nah, itu Pak memang memang nggak punya emoticon ya kalau kita nggak pakai di WhatsApp ya. Atau saya yang nggak tahu settingannya ya. Punya kok Bu, ada. Oh ada ya. Berarti saya nggak tahu settingannya ya. Disesuaikan aja itu sih. Di pengaturan gitu ya, dilihat-lihat aja ya gitu ya. Ya. Kalau lihat di pesan biasa kan ya ada muncul emoticon atau kita komen di Facebook kan emoticonnya nggak ada tuh muncul. Ya. Oh berarti saya nggak ini ya, nggak perhatikan. Iya. Tekan lama enternya aja Bu, itu nanti muncul emoticonnya. Oh di bagian mana Pak? Tekan lama enter. Tekan lama enternya, oh gitu ya. Iya, baik. Ya, soalnya ada grup yang tanya kan tadi meeting tadi sore, saya juga ngaruh Bu. Ya, emoticon tuh ngaruh juga kalau kita jualan kesannya. Betul. Ada yang kalau nggak dikasih kan judes kesannya toh. Iya. Orang kan pengennya penjual ramah kan istilahnya. Bagus banget itu penting. Itu memanusiakan autotext. Ya. mengurangi kesan autotext jadinya ya. Betul. Baik. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Udah? Iya, itu aja Pak. Makasih Pak. Sama-sama Bu.
Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita buka kesempatan terakhir untuk Anda bertanya, karena ini juga sudah 8:30 ya. Ini Anda boleh bebas menanyakan apapun, tidak harus apa yang disaringkan oleh Pak Dani tadi, tidak harus mengenai Facebook, boleh tentang Facebook Marketplace, bisa tentang Instagram, boleh WhatsApp, dan lain-lain. Silakan bagi yang mau bertanya, boleh langsung angkat tangan. Baik, kayaknya sudah tidak ada yang bertanya. Mau ada tambahan nggak kira-kira dari Pak Farid? Mungkin ada tambahan dari Pak Farid? Ya, tambahan sih paling kalau saya Pak, kalau soal banyak akun biasanya ada resiko suspend sebenarnya. Jadi kalau saya lebih prefer satu akun wanita aja, langsung oper ke WhatsApp. Cuman perputaran friend-nya itu baiknya lebih cepat. Jadi kalau sudah tahu nih orang nggak tertarik kesehatan, baiknya langsung blok aja, langsung add orang baru lagi. Langsung di unfriend ya Pak ya? Langsung di unfriend, di blok Pak kalau perlu Pak. Jadi dia nggak repot-repot. Jadi dia nggak bisa add lagi gitu ya? Ya, karena kadang-kadang ada yang sudah, kalau saya apalagi kan saya komen tuh, bukan inbox kalau sekarang kan. Karena kalau inbox kadang-kadang kita masuknya ke double inbox gitu loh Pak. Kan ada yang inbox, masuk lagi di inbox lagi, new message. Jadi jangan sampai kita buang-buang waktu. Kita kan juga punya waktu ya, yang namanya organik itu belum tentu seharian. Jadi kalau bisa 3 jam, 5 jam itu, kalau metodenya tepat, itu 30 kontak gampang sekali sebenarnya. Tapi kalau metodenya salah, dia inbox saja, itu masuknya ke dalam inbox, akhirnya nyita waktunya bisa lebih dari 5 jam untuk dapatkan 30 kontak gitu palingan ya. Jadi satu akun oke, jadi nggak suspend juga, nggak bolak-balik, wah balik lagi delete, bikin lagi gitu ya. Tapi perputarannya lebih cepat. Dan bisa juga dicoba melalui kalau memang komunitas nanti bingung, melalui app-nya itu orang dari om kita langsung yang memang secara ekonomi finansialnya bagus, tapi betul. Teman-temannya. Itu pengalaman saya lebih real juga, dan viralnya juga nanti ke orang-orang yang lebih real, bukan orang-orang yang nggak tahu akunnya asli atau tidak. Seperti itu paling Pak. Menghemat waktu. Jadi kalau bisa 3 jam saja seharusnya ada 30 kontak. Iya, iya. Jadi tadi soal target ya, mirip dengan di Instagram sebetulnya. Kalau target dapat orang yang secara finansial bagus, ya teman-temannya yang like dan lain-lain juga biasanya yang finansialnya bagus. Jadi kalau saran Pak Farid di Facebook organik ini, kalau kita punya kenalan-kenalan kita, teman-teman kita, keluarga yang memang secara finansial bagus, ya dari situ dulu cari teman-temannya mereka gitu, karena biasanya juga kenalan-kenalannya juga yang finansialnya cukup bagus. Gitu ya Pak ya. Betul, Pak. Kemudian tadi di komen berarti ya, justru bukan belakangan di komen ya. Inbox kalau itu di messenger. Ya, messenger kadang-kadang ada messenger lagi Pak, new message lagi, itu harus 2 kali buka. Kita bikin akhirnya nggak kebaca sama orang gitu. Tapi kalau di komen, jangankan dia, teman-temannya aja kadang-kadang ngelihat. Jadi walaupun ada satu, dianya nggak ngerokok, tapi temennya saya mau ngerokok nih mau. Nah itu bisa lebih cepat lagi respon. Oh Tapi iya betul benar. tadi. Kalimatnya jangan langsung nawarin, saya jualan anti perokok paru-paru juga, jangan. Jadi kalimat komennya itu bertanya, baik dia memang perokok, atau misalkan dia mau jual perawatan kulit, suka perawatan kulit atau tidak gitu. Jadi bertanya, bukan langsung menjual. Dicari dulu kan masalahnya dia apa, dia tertariknya apa, seperti itu. Baru nanti jualannya tuh di WA-nya gitu, Pak. Kalau langsung di spam, saya jual ini ya pasti nggak ada yang ngasih itu WA. terlalu hard gitu. Iya. Oke, jadi menarik sekali ya, di komen, justru bukan di messenger. Itu bisa dicoba juga tuh Bapak Ibu. Kemudian oke, saya kira cukup ya buat malam ini Bapak Ibu, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk berikutnya OP kita adalah Sabtu jam 3:30 sore. Maksimalkan untuk Anda bisa mengundang rekan-rekan lagi, dan apa yang kita dapatkan sharing malam ini bisa langsung dipraktekkan juga. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Dani, jauh-jauh dari Kendari. Terima kasih Pak Dani, jazakallahu khair. Ya, beliau ini streaming dari rumah di pinggir jalan ya. Berapa motor tadi yang lewat tuh. Kita juga ucapkan banyak terima kasih kepada host kita hari ini, Bapak Informasi Bisnis Online, Gold Lion ya, Pak Suwardi dari Makassar. Ya, juga narasumber juga Gold Lion Pak Farid Akbar. Amin. Jadi kita doakan Bapak Ibu semua sehat-sehat di rumah dengan keluarga,
dan juga bisa segera closing jualannya, makin sukses juga, makin cepat bisa berhasil di bisnis financing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.